彩铃，黑角玉一套。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Mata Xiao Yan menjentikan sekitar ketika ia melihat cara tersenyum Hai Bodong. Sesaat kemudian, dia menyipitkan matanya dan mengangguk sedikit. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Dalam hal itu, aku perlu menyusahkan Hai Tua untuk membantu aku menghubungi ketua FAMA dan kepala beberapa klan besar lainnya setelah aku benar-benar pulih dari luka aku. Ini juga saatnya bagi langit kekaisaran JMA untuk berubah. Hai Bodong menyeringai dan mengangguk setelah mendengar ini. Dia akhirnya percaya bahwa langkah kaki Xiao Yan tidak boleh berhenti di kekaisaran JMA. Benua Douqi yang sangat besar akan menjadi tempat baginya untuk bermain. Xiao Yan tidak keluar selama periode setelah dia dan Hai Bodong menyelesaikan diskusi mereka. Sebaliknya, dia diam-diam tetap di Xiaomenshah dan fokus memulihkan diri dari luka-lukanya. Jika dia ingin membangun faksi yang bahkan lebih kuat dari sekte Mystic Cloud di kekaisaran JMA ini, dia akan perlu memiliki kekuatan yang cukup untuk mencegah semua faksi dan ahli di dalam kekaisaran. Kalau tidak, itu hanya akan menjadi lelucon pada akhirnya. Selama waktu itu Xiao Yan dengan tenang memulihkan diri, Gunung Mystic Cloud akhirnya benar-benar kosong. Setelah banyak murid sekte Mystic Cloud pergi, beberapa orang dalam kekaisaran JMA, yang berpikir bahwa berita itu adalah rumor, akhirnya mulai percaya bahwa sekte besar, yang telah mendominasi kekaisaran JMA selama beberapa ratus tahun, benar-benar tentang menghilang dari kekaisaran ini. Setelah pemecatan murid sekte Mystic Cloud, situasi di dalam kekaisaran juga menjadi agak aneh. Di masa lalu, penguasa kekaisaran JMA tidak diragukan lagi adalah sekte Mystic Cloud. Sekarang sekte Mystic Cloud telah tumbang, posisi itu secara alami menyebabkan banyak faksi memiliki mata merah seperti yang mereka dambakan setelahnya. Tentu saja, mereka mungkin memiliki mata merah tetapi tidak ada satu orang pun yang cukup bodoh untuk melangkah maju dan mengumumkan bahwa mereka akan menggantikan sekte Mystic Cloud. Ini karena semua orang tahu bahwa satu-satunya orang dalam kekaisaran JMA yang memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk melakukannya adalah tuan muda ketiga dari klan Xiao. Orang yang telah mengalahkan Yun Shan, Xiao Yan. Xiao Yan adalah orang yang akan membalas lebih banyak rasa hormat jika seseorang menghormatinya. Jika kamu diam-diam memiliki niat buruk kepadanya dan ia menemukannya, ia akan segera berbalik melawan kamu. Dia juga akan tanpa ampun dalam serangannya. Yao Ye menyuarakan pikirannya, karena kekuatan kita saat ini tidak dapat menimbulkan banyak halangan padanya, mengapa kita tidak membantu memindahkan semuanya? Jika keluarga kekaisaran kita mengikuti, kita mungkin mendapatkan beberapa manfaat. Maksud kamu bahwa itu kita seharusnya tidak hanya menghentikannya membentuk faksi tetapi juga harus meminjamkan tangannya? Jia Xingtian tertegun saat dia bertanya dengan cara yang tidak percaya. Tidak ada metode lain selain ini. Yao Ye tanpa daya mengangguk. Ada banyak ahli di sekitar Xiao Yan. Jika mereka membuatnya marah, dia bisa mengirim Medusa. Berapa banyak ahli di kota kekaisaran ini bisa bersaing dengannya? Karena mereka tidak bisa menggunakan kekerasan. Metode lain apa yang bisa mereka gunakan selain pendekatan lunak? Jia Xingtian merajut alisnya dengan erat. Tangannya dengan lembut menyentuh permukaan meja sebelum menghela napas sesaat kemudian. Dia berkata, "Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan dan mencobanya terlebih dahulu. Semoga, orang ini tidak akan seperti Yun Shan yang ingin menggantikan keluarga kekaisaran kita. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah bahkan jika aku harus bertarung sampai kami berdua terluka parah." Yao Ye tersenyum sedikit ketika melihat Jia Xingtian mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba berbicara, "Sebenarnya,
Kekaisaran Jia Ma kami juga menderita cukup banyak kerugian dengan hilangnya sekte Mystic Cloud. Setelah kehilangan mereka, Kekaisaran Jia Ma kami bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar fraksi di Barat Laut. Dengan cara ini, sepertinya kita akan diejek oleh negara tetangga kita. Itu benar. Aku dengar ada cukup banyak aktivitas di kerajaan Chuyun baru-baru ini. Awalnya, negara ini memiliki banyak faksi besar dan kecil. Namun, mereka berulang kali hancur selama beberapa tahun ini. Saat ini, negara memiliki faksi yang sangat besar. Aku juga pernah mendengarnya. Faksi itu sepertinya disebut sekte racun. Tidak hanya itu misterius dan tak terduga, tetapi menurut informasi kami, pemimpin sekte misterius dari sekte racun mungkin memiliki kekuatan yang menakutkan yang bisa melawan seorang elit Douzong. Mereka mungkin melompat dan menjadi faksi kuat yang bisa bersaing dengan Sky Serpent Menshang dan sekte petir di rapat besar fraksi berikutnya. Pada saat itu, kerajaan Chuyun mungkin menjadi lebih arogan. Ekspresi Jia Xingtian sedikit tenggelam pada penyebutan ini. Kekaisaran Chuyun dan Kekaisaran Jia Ma seperti air dan api. Hampir setiap tahun, beberapa konflik akan meletus di perbatasan mereka. Kedua belah pihak tidak bisa saling berhadapan satu sama lain. Oleh karena itu, jika Kekaisaran Jia Ma kami tidak dapat menghasilkan faksi yang kuat dan ahli yang tidak memalukan, kemungkinan posisi kami di wilayah Barat Laut ini akan tenggelam bahkan lebih rendah. Yao Ye menghela nafas saat dia berbicara. Xiao Yan tinggal di dalam kamar sementara dunia luar sedang gempar atas masalah tentang sekte Mystic Cloud. Dia mengerahkan seluruh usahanya untuk menyembuhkan luka-luka tubuhnya sesegera mungkin tanpa menerima gejala sisa. Cedera yang Xiao Yan terima kali ini lebih serius dibandingkan dengan waktu lain. Oleh karena itu, bahkan dengan tubuh fisiknya yang kuat dan pengetahuannya dalam alkimia, upaya untuk sepenuhnya pulih masih mengharuskannya untuk menghabiskan waktu yang cukup lama. Xiao Yan tidak tampak frustrasi karena ini. Tidak ada yang salah yang terjadi selama sesuatu seperti penyembuhan. Jika tidak, situasinya akan lebih buruk jika dia menambahkan luka di atas luka di dalam tubuhnya. Untuk seseorang dengan kekuatan Xiao Yan, itu tidak menakutkan untuk menerima beberapa luka. Yang menakutkan adalah ketika cedera meninggalkan sekuela yang menimbulkan rintangan besar terhadapnya ketika dia mencoba untuk mengisi ke tingkat yang lebih tinggi. Xiao Yan sembarangan menjentikkan pil obat ke dalam mulutnya. Itu meleleh ketika itu memasuki mulutnya dan berubah menjadi energi hangat yang perlahan meresap ke dalam tubuh seseorang. Akhirnya, itu bergerak sepanjang 4 anggota tubuhnya dan ratusan tulang karena cepat menyebar, menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan untuk diisi dengan perasaan hangat. Rasa sakit berdenyut yang telah ditularkan dari jalan kinya, yang semula terluka, telah melemah. Xiao Yan membalik tangannya sekali lagi setelah menelan pil pemulihan Qi. Sebuah botol batu giok yang berisi cairan obat berwarna merah terang muncul di tangannya. Xiao Yan membuka lengan baju di tangan kanannya dan mengungkapkannya. Awalnya, tangan ini telah retak terbuka. Namun, selama periode waktu di mana Xiao Yan dengan hati-hati memulihkan diri, tulang yang robek perlahan sembuh. Namun, hanya mengandalkan Douqi untuk tetap hangat tidak mungkin untuk sepenuhnya menyembuhkannya dengan kondisi sebelumnya. Seseorang juga perlu obat-obatan langka lainnya yang dapat mengisi tulang untuk melakukannya. Botol batu giok sedikit miring dan cairan obat berwarna merah terang mengalir keluar. Xiao Yan terkejut saat dia melihat gugusan api putih padat ini. Tangannya dengan lembut mengusap segel api putih di dahinya dan merasakan suhu di dalam sebelum menghela nafas lega. Yao Lao telah menyebutkan bahwa selama segel api masih ada, itu berarti dia masih hidup. Dari kelihatannya, situasi yang paling ditakuti Xiao Yan tidak muncul. Guru, yakinlah bahwa aku akan meningkatkan kekuatan aku secepat mungkin dan menyelamatkan ayah dan kamu. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat. Kilatan sengit melintas di matanya saat dia berbicara di dalam hatinya. Heavenly Flame, di kedua tangannya dengan cepat menghilang saat pikirannya bergerak. Tatapannya sekali lagi mendarat di cincin hitam gelap itu. Cincin itu terhubung dengan roh Yao Lao dan di mana dia beristirahat di masa lalu, karena itu, Xiao Yan tidak dapat memasukinya. Namun, sekarang dia memiliki tubuh esensi dari Bone Chilling Flame. Xiao Yan juga mampu mengendalikan cincin hitam kuno ini seperti yang dia inginkan. Sebuah lapisan api putih pekat samar muncul di jarinya. Dia dengan lembut mengusapnya di atas cincin hitam gelap, dan kekuatan spiritualnya memasuki ruang di dalam cincin tanpa halangan apapun. Ruang di dalam cincin hitam gelap ini adalah sesuatu yang bahkan, cincin penyimpanan laut tenang, kelas tinggi di tangan Xiao Yan mengalami kesulitan dibandingkan dengan
Tentu saja, hal yang paling berharga bukanlah cincin ini tetapi banyak hal yang tersimpan di dalam cincin. Kekuatan spiritual Xiao Yan dengan cepat menyapu interior cincin penyimpanan. Ekspresinya agak membosankan. Di dalam penyimpanan cincin adalah semua yang akumulasi Xiao Lao dalam hidupnya. Formula obat, metode Qi, teknik Dou, dan beberapa benda aneh lainnya tertumpuk di dalamnya. Berbagai benda tertumpuk bersama-sama, menyebabkan matanya menjadi silau. Mata Xiao Yan perlahan menyapu bahan-bahan obat yang tercatat dalam gulungan itu. Xiao Yan menghela nafas lega ketika dia memikirkan ini. Xiao Yan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Xiao Yan muncul di luar ruang tamu setelah sekitar 10 menit. Dia mendengar suara Xiao Ding dan Xiao Li ditularkan dari dalamnya. Setelah mengidentifikasi itu, Xiao Yan jelas bahwa itu orang di dalam tampaknya putri tertua Yao Ye dari keluarga kekaisaran. Apa yang dia lakukan di sini? Xiao Yan menyipitkan matanya sebelum mendorong pintu untuk masuk. Xiao Ding dan Xiao Li mengobrol dan tersenyum dengan Yao Ye di ruang tamu. Mereka mengangkat tatapan mereka ketika mereka mendengar suara pintu didorong, hanya untuk melihat Xiao Yan masuk. Tuan Xiao Yan, itu benar-benar tidak mudah untuk melihatmu. Senyum kecil muncul di wajah cantik Yao Ye saat melihat Xiao Yan masuk. Xiao Yan tersenyum. Matanya membuat kontak dengan Xiao Ding dan Xiao Li. Setelah itu, dia menemukan sebuah kursi di samping mereka berdua dan duduk sebelum berbicara dengan senyum. Boleh aku tahu alasan mengapa Putri Yao Ye ada di sini kali ini? Tuan Xiao Yan telah membantu keluarga kaisar menghapus cambuk. Apakah kita masih membutuhkan alasan untuk datang dan berkunjung? Mata cantik Yao Ye berhenti di Xiao Yan dan tertawa dengan sikap yang agak tertahan. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Senyum di wajah cantik Yao Ye dipertahankan untuk beberapa saat Xiao Yan menatapnya. Dia merenung sejenak sebelum berbicara dengan lambat. Aku mendengar bahwa Tuan Xiao Yan berencana untuk membentuk faksi dalam kekaisaran JMA. Klan Xiao aku memiliki cukup banyak musuh. Xiao Yan tidak menyembunyikan masalah ini karena dia menjawab dengan samar. Mata Yao Ye dengan saksama mempelajari Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, keluarga kekaisaran kami tidak akan keberatan dengan Tuan Xiao Yan membentuk faksi. Xiao Yan menyipitkan matanya setelah mendengar kesendirian dalam kata-kata Yao Ye. Xiao Yan bukan Yun Shan. Selama keluarga kekaisaran tidak diam-diam ikut campur dengan klan Xiao aku, Xiao Yan akan mengingat kebaikan keluarga kekaisaran. Yao Ye diam-diam menghela nafas lega dalam hatinya ketika dia melihat wajah makam Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, Yao Ye secara alami percaya pada karakter Tuan Xiao Yan. Dari yang terlihat dari situasi sekarang, Tuan Xiao Yan secara alami adalah pilihan terbaik. Xiao Yan tersenyum dan berkata, sudah sewajarnya bagi yang terbaik yang tidak ditentang oleh keluarga kekaisaran. Tuan Xiao Yan, kamu sendiri adalah seorang alkemis tingkat tinggi. Sesaat kemudian, dia menghilang dari pandangan Xiao Yan dan yang lainnya. Xiao Yan mengirim Putri Yao Ye pergi dengan tatapannya sebelum dia berdiri dan menghampiri sisi meja. Xiao Yan tersenyum dan berbicara saat pandangannya melirik kotak batu giok. Meskipun Xiao Yan saat ini tidak takut keluarga kekaisaran ketika membandingkan para ahli, tetapi yang terakhir masih merupakan pengendali sebenarnya dari suatu negara. Masih agak merepotkan untuk berkonflik dengan mereka. Bukan karena mereka tidak memiliki banyak kontradiksi terhadap ide itu, tetapi itu karena ada cukup banyak ahli di samping Xiao Yan yang mereka takuti. Xiao Ding tertawa samar. Xiao Yan juga tersenyum sedikit setelah mendengar percakapan dari dua orang. Xiao Ding sedikit mengangguk. Xiao Yan tersenyum. Xiao Ding tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum ketika dia menjawab. Xiao Ding dan Xiao Li menarik nafas lega setelah mendengar ini. Lagi pula, gerbang Xiao, di sana perlu aku kelola. Jika tidak, semua orang di gerbang Xiao akan meninggalkan waktu berikutnya aku kembali. Ya. Dari apa yang kalian berdua katakan, gerbang Xiao memiliki beberapa individu paling segar yang disediakan Akademi Jianan. Jika mungkin untuk memperluas gerbang Xiao di masa depan dan berhasil menempati posisi tertentu dalam wilayah sudut hitam, kemungkinan itu akan menjadi faksi yang menakutkan. Xiao Ding menyuarakan pemikirannya. Xiao Yan juga sedikit mengangguk. Dia tidak pernah meragukan potensi gerbang Xiao. Seorang pelayan wanita buru-buru berjalan masuk saat Xiao Yan dan dua saudara laki-lakinya sedang berdiskusi. Dia dengan hormat berbicara dari ambang pintu, Tuan Muda Xiao Yan. Nalan Xiaojie berada di pintu masuk utama mengatakan bahwa itu dia memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan dan perlu bertemu dengan kamu. Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini.
Nalan Xiaojie secara alami adalah Nalan Yanran. Keraguan melintas di matanya saat Xiao Yan memerintah dengan lembut. Xiao Ding merajut alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Tampaknya dia sangat tidak senang pada Xiao Li karena menyebutkan masalah ini di depan Xiao Yan. Xiao Li mengangkat bahunya dan berhenti berbicara. Tatapannya menyapu 3 orang di ruang tamu sebelum akhirnya berhenti di Xiao Yan dengan ekspresi yang agak kacau. Nalan Xiaojie, apakah ada alasan bagimu untuk mengunjungi klan Xiao? Xiao Yan dengan lembut meletakkan cangkir tehnya. Nalan Yanran menggigit bibir bawahnya dengan punggung gigi dengan wajah dingin dan acuh tak acuh seperti Xiao Yan. Temui aku untuk terakhir kalinya. Mata Xiao Yan menyipit. Nalan Yanran tidak menunggu Xiao Yan membalas setelah dia berbicara. Xiao Yan merajut alisnya. Sesaat kemudian, dia berdiri dan melemparkan pandangannya ke Xiao Li di samping. Xiao Li terkejut ketika menerima gulungan itu. Dia melihat kerlip dalam tatapan Xiao Yan dan sepertinya telah memahami sesuatu. Xiao Yan mengucapkan beberapa kata kepada mereka berdua setelah menyerahkan gulungan itu ke Xiao Li. Nalan Yanran terbang ke arah tertentu keluar dari kota begitu dia meninggalkan klan Xiao. Xiao Yan merajut alisnya sedikit dan mengikuti di belakang. Kecepatannya tidak berkurang bahkan setelah terbang keluar dari ibu kota. Sebaliknya, dia terbang ke arah Gunung Mystic Cloud. Xiao Yan merenung sejenak ketika dia melihat ini sebelum melanjutkan untuk mengikuti. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu khawatir bahwa Nalan Yanran mungkin memainkan tipuan. Meskipun yang terakhir juga berada di puncak kelas Do Uang, Xiao Yan memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya dalam 10 pertukaran jika mereka benar-benar bertarung. Mereka terbang di atas dataran besar seolah-olah mereka mengejar bintang dan bulan sampai Gunung Mystic Cloud, yang menembus langit, muncul di hadapannya. Kecepatan Xiao Yan meningkat. Sesaat kemudian, dia mengikuti di belakang Nalan Yanran dan muncul di Gunung Mystic Cloud. Sosok Xiao Yan berdiri di udara. Tatapannya menyapu sekte kosong di bawah. Pada saat ini, bahkan tidak sedikit dari keaktifan masa lalu di sekte Mystic Cloud saat ini. Ini bisa dianggap sebagai buah pahit yang ditanamnya. Rasa pahit benar-benar meresap ke dalam hatinya sekarang setelah dia memakannya. Aku tidak bermaksud membuat kamu melupakan hal-hal itu saat itu. Hanya saja aku ingin mengatakan bahwa itu aku, Nalan Yanran, memang memiliki kepicikan seekor tikus. Mengingat situasi saat ini, aku dapat dianggap telah mencari kepahitan aku sendiri. Nalan Yanran mengejek dirinya sendiri sebelum segera berbalik dan dengan cepat terbang ke bagian belakang gunung. Ikuti aku. Sebuah cahaya berkedip di mata Xiao Yan saat dia melihat sosok anggun di depannya. Sesaat kemudian, dia mengepakkan sayap api di punggungnya dan dengan cepat mengikuti. Xiao Yan mengikuti Nalan Yanran ke punggung gunung dan melewati beberapa hutan lebat sepanjang jalan. Akhirnya, mereka berhenti di tebing gunung terjal. Guru ada di atas tebing. Kamu bisa pergi sendiri. Setelah hari ini, aku dan guru akan meninggalkan Kekaisaran Jia Ma. Kita mungkin jarang kembali di masa depan. Nalan Yanran menunjuk ke atas tebing dan berbicara dengan suara lembut saat tubuhnya berhenti di depan tebing. Pergi? Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar ini. Dia memang tidak membencinya karena menghancurkan sekte Mystic Cloud. Namun, karena statusnya yang unik, dia tidak bisa tetap di sisinya. Mengingat status dan posisi aku harus melakukan yang terbaik untuk membalas dendam. Namun, kamu harus tahu bahwa bahkan jika aku memiliki kemampuan itu, aku tidak tega bertindak. Karena ini adalah kasusnya, yang terbaik adalah pergi. Suara Yun Yun sedih ketika dia menjawab. Ekspresi Xiao Yan gelap. Aku mendengar bahwa kamu berniat membentuk faksi dalam Kekaisaran Jia Ma. Apa yang telah dikumpulkan oleh sekte Mystic Cloud selama bertahun-tahun ada di sini. Tidak lagi banyak gunanya bagiku sekarang. Aku akan memberikannya kepada kamu. Yun Yun tersenyum sambil melihat ekspresi Xiao Yan. Dia perlahan melangkah maju, membawa angin harum. Dia segera menempatkan bahwa cincin hijau gelap di tangan Xiao Yan. Xiao Yan memegang cincin penyimpanan dengan erat. Tatapannya menatap tajam pada wanita yang telah meninggalkan ingatan yang dalam pada saat pertama kali dia pergi untuk berlatih. Dia bertanya dengan suara yang dalam, haruskah kamu pergi? Yun Yun memandang wajah yang halus, tampan, muda dari jarak dekat. Sebuah kelembutan muncul di matanya. Ada sedikit kelembutan dan kedewasaan di dalamnya dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Anak kecil, Anda benar-benar telah dewasa. Xiao Yan tidak bisa menghentikan keberangkatan Yun Yun. Ini karena dia jelas mengerti dalam hatinya bahwa meskipun Yun Yun tidak terlalu mengembangkan kebencian atas penghancuran sekte Mystic Cloud, dia pada akhirnya pemimpin sekte Mystic Cloud tidak peduli bagaimana orang mengatakannya.
Mustahil baginya untuk tidak merasakan sedikit dendam. Oleh karena itu, dia tidak menghentikan Yun Yun untuk memungkinkan dia untuk menyelesaikan simpul di dalam hatinya. Xiao Yan tetap di Gunung Misty Cloud selama 3 hari. Yun Yun akhirnya berhenti menunda lagi pada pagi hari keempat. Dia takut jika dia terus berada di sisinya, pikiran yang sulit untuk pergi akan menyebar. Oleh karena itu, dia membawa Nalan Yanran dan diam-diam pergi sementara Xiao Yan berlatih dengan mata tertutup. Yun Yun, yang telah pergi diam-diam, tidak menyadari bahwa Xiao Yan, yang matanya telah tertutup rapat, telah membuka perlahan ketika dia berbalik. Tatapannya lembut saat dia melihat sosok yang bergerak itu, tetapi dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya, melihat dia melompat ke langit. Akhirnya, dia menghilang dari pandangannya. Ekspresi Xiao Yan diam-diam menjadi gelap selama waktu Yun Yun menghilang dengan tenang dari garis pandang Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil rompi armor biru tua yang terlipat rapi di sampingnya. Sedikit aroma tetap ada di atasnya. Jari Xiao Yan menelusuri garis-garis retak kecil di tepi rompi baju besi. Kelembutan di matanya bahkan semakin kaya. Rompi dalam ini telah menyelamatkannya beberapa kali saat itu. Cukup banyak fragmen jatuh pada saat itu melindunginya. Akhirnya, fragmen ini diam-diam dan dicari oleh Yun Yun sebelum sekali lagi diatur ke dalam rompi. Tentu saja, beberapa dari mereka yang tidak mungkin ditemukan karena berbagai alasan secara teliti diperbaiki oleh Yun Yun dengan materi yang sama. Meskipun rompi batin ini adalah objek pribadi Yun Yun yang selalu dia dekat dengannya dan akhirnya membentuk sedikit hubungan dengan itu. Mencoba untuk mencari fragmen-fragmen kecil dalam kekaisaran Jia Ma yang sangat besar ini akan membutuhkan satu untuk memperluas jumlah usaha yang luar biasa. Oleh karena itu, titik ini membuat Xiao Yan menyerah pada dendam dari masa lalu. Xiao Yan menghela nafas dalam-dalam setelah menyimpan rompi bagian dalam ke cincin penyimpanannya. Dia segera berdiri dan tatapannya melirik ke arah di mana Yun Yun menghilang. Saat ini dia bukan lagi pria muda dan bodoh sejak saat itu. Xiao Yan menghisap nafas dalam-dalam. Bahunya bergetar dan sayap api giok hijau menjadi lebih padat. Kecepatan terbangnya melambung pada saat ini. Akhirnya, dia berubah menjadi petir hitam saat dia terbang ke ibu kota besar yang muncul di hadapannya. Xiao Yan terbang ke ibu kota dan muncul di langit di atas Menshan Xiao sesaat kemudian. Tubuhnya berbalik dan dia dengan cepat bergegas turun. Beberapa sosok manusia di sudut gelap Xiao Menshan melintas saat tubuh Xiao Yan turun dari langit di atas Xiao Menshan. Senjata yang mengandung kilau dingin berkedip di tangan mereka, memancarkan kilau yang padat dan dingin. Namun, sosok hitam ini baru saja bergegas keluar dari kegelapan, bersiap untuk menghentikan tamu tak diundang ini, ketika aura kuat turun dari langit. Itu menekan tubuh mereka yang akan melompat ke depan. Suara samar juga ditularkan ke telinga setiap orang pada saat bersamaan. Tidak perlu panik. Ini aku. Tokoh-tokoh hitam itu akhirnya berhenti setelah mendengar suara yang familiar ini. Mereka berlutut dengan satu lutut dan menyapa pria muda berjubah hitam, yang tergantung di langit.